Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Guru dalam pembelajaran tematik kelas 4. Kali ini kita akan membahas tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini yaitu muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, kemudian muatan SPDP KD 3.1 dan 4.1, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3, serta muatan Bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca. Siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Yang berikutnya, siswa mampu membedakan antara sikap yang baik dan tidak baik terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Berikutnya, siswa mampu menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan cara melakukan apresiasi terhadap gambar. Oke, kita lanjut aja ya pembelajarannya. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak apa sih ciri-ciri orang yang memiliki semangat bekerja? Nah, orang yang memiliki ciri-ciri semangat bekerja itu yang pertama, sikap melayani. Melayani dengan tulus dan sepenuh hati. Kemudian disiplin dan jujur dalam bekerja. Berikutnya adalah rendah hati. Jadi, orang yang suka bekerja itu harusnya rendah hati, apalagi dia sampai mendapatkan prestasi. Kalian harus tetap rendah hati ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diambil. Bertanggung jawab itu artinya mengerjakan dengan sungguh-sungguh hingga tuntas. Nah, anak-anak, salah satu pekerjaan yang harus memiliki semangat bekerja yang sangat tinggi yaitu adalah seorang dokter. Karena seorang dokter akan melayani pasiennya dengan baik. Nah, ayo sekarang kita membaca tentang cerita dari profesi seorang dokter. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dr. Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dr. Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dr. Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dr. Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat di desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktek di dokter, Dr. Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Rana kepada ayahku. Sejak pulang, Dr. Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dr. Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tidak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah.
Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang? Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin menjadi seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, anak-anak, dari cerita tentang Dokter Rana tadi, apa sih sikap dari Dokter Rana yang kalian sukai? Ya, Dokter Rana memiliki dedikasi dalam pekerjaannya yang sangat tinggi. Ia bertanggung jawab dan selalu rendah hati dan suka menolong. Hal baik apa yang bisa dicontoh dari Dokter Rana? Ya, dari Dokter Rana kita bisa belajar untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan rendah hati dalam menolong sesama. Anak-anak, untuk menjadi seperti Dokter Rana, kalian bisa melakukan dari hal yang kecil, yaitu dengan berperilaku yang sopan dan santun terhadap setiap orang, yang sesuai dengan sila Pancasila kedua. Kalian bisa membuat kesepakatan yang ada, misalnya kalian membuat kesepakatan perilaku yang harus kalian terapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Jadi, setiap harinya kalian akan selalu teringat untuk melakukan hal yang baik. Kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui dan membedakan sikap yang baik dan tidak baik, agar tercipta kerukunan. Sikap yang kita lakukan di masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah contoh sikap yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian terapkan ya anak-anak. Nah, sila pertama, contoh sikap baiknya adalah menghormati sesama umat beragama. Dan contoh sikap tidak baik yang tidak bisa dicontoh adalah membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Kemudian sila kedua, menolong teman yang kesusahan, dan sikap yang tidak baik adalah sombong saat memiliki barang baru. Sekarang sila ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Dan sikap yang kurang baik adalah mencintai budaya dari negara lain. Yang keempat, menyampaikan pendapat dengan sopan. Contoh sikap yang tidak baiknya adalah memaksa orang lain mengikuti pendapatnya. Sila kelima, contoh sikap baiknya adalah membiasakan untuk hidup hemat. Dan sikap yang tidak baiknya boros dan suka berfoya-foya. Jadi kalian bisa mencontoh sikap baik ini untuk menerapkan kelima sila Pancasila ya anak-anak. Satu lagi contoh sikap positif yang bisa kalian lakukan adalah mengapresiasi karya seni. Kita dapat memberi apresiasi tentang gambar orang lain sesuai dengan hasil yang ditampilkannya. Misalnya pada gambar ilustrasi mengenai suatu kegiatan. Kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar. Kita juga dapat memberikan apresiasi terhadap pesan moral yang terdapat dalam gambar tersebut. Apabila gambar tersebut kurang baik, kita dapat memberikan pendapat dan saran agar gambar yang dihasilkan lebih baik lagi. Nah, sekarang perhatikan contoh gambar berikut. Dari gambar tersebut, kita bisa mengapresiasi karya seninya, yaitu temanya berupa sawah dan saluran irigasi. Apresiasi yang dapat diberikan adalah hasil gambarnya bagus, gambar pemandangan sawahnya sudah jelas, dan gambar ini juga memiliki sisi positif, yaitu menggunakan sumber daya alam yang bijak. Nah, anak-anak, sumber daya alam itu digunakan dalam proses kegiatan ekonomi. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun jenis-jenis dari kegiatan ekonomi adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup banyak orang. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Contoh kegiatan produksi adalah tukang kue yang mengolah tepung menjadi makanan yang lezat seperti kue tart dan
roti yang siap dinikmati oleh para konsumen. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyalurkan hasil produksinya kepada konsumen yang memerlukan. Jadi bisa tersebar luas hingga dapat dinikmati oleh para konsumen. Nah, pelaku dari kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Adapun kegiatan dalam proses distribusi yaitu yang pertama pengemasan, kemudian pengiriman, dan penyimpanan di gudang. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, dengan mengkonsumsi, kalian dapat menikmati hasil dari produksi. Pelaku dari kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai skema dari kegiatan ekonomi, yaitu berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Apakah kalian tahu bagaimana semua kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik? Ya, tentu saja adanya skema kegiatan ekonomi. Berikut Ibu sajikan skema ekonomi dari pabrik teh. Pertama-tama, teh ditanam di perkebunan teh oleh para petani. Setelah siap panen, kemudian dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi teh siap saji. Setelah teh siap, maka akan didistribusikan ke pasar-pasar, baik itu swalayan maupun pasar tradisional. Kemudian pada tahap kelima, teh siap untuk dinikmati oleh para konsumen. Nah, dalam setiap kegiatan ekonomi terdapat beberapa pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Pada skema kegiatan ekonomi pabrik teh terdapat beberapa pekerjaan yang terlibat. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi produksi yang terdapat pada gambar 1 dan 2. Jenis pekerjaannya adalah petani teh dan buruh pabrik. Kemudian, kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi yang ditunjukkan pada gambar nomor 3 dan nomor 4. Jenis pekerjaannya adalah distributor teh dan pedagang teh. Yang terakhir adalah kegiatan ekonomi konsumsi, yaitu ditunjukkan pada gambar nomor 5. Jenis pekerjaannya adalah orang yang menyeduh dan meminum teh. Baiklah anak-anak, akhirnya kita sampai di akhir pembelajaran kali ini. Semoga kalian cukup paham dari penjelasan singkat Ibu Guru tadi ya. Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian dalam pembelajaran kali ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut. Kerjakan di buku latihan kalian ya anak-anak. Nah, tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Terima kasih.